Halo semua, di video kali ini gue dan teman-teman gue akan menjelaskan tentang pemetaan, penyebab, teori, dampak, dan akomodasi dari konflik Taliban merebut Afghanistan. Sebelum lanjut ke penjelasan, gue bakal kenalin dulu anggota kelompok 2 ini. Yang pertama, gue sendiri, Aisyah Naura Syifa, sebagai ketua dari kelompok ini. Yang kedua, ada Kaisa Al-Malika, sang editor video di kelompok ini. Yang ketiga, Jen Rahma Nabilah, si paling ngakak. Yang keempat, ada Marsyani Serina Akila, orang paling asik dan smart girl banget. Dan yang terakhir, dan satu-satunya cowok di kelompok gue, yaitu Randika Dani Dwi Tama, si paling ganteng di kelompok gue. So, basa-basi gue udah kepanjangan, langsung aja lanjut ke materi. Kita mulai dengan pihak yang berkonflik di awal pada tahun 2001. Taliban berseteru memperebutkan Afghanistan yang dibantu negara Amerika Serikat, Kanada, dan Britania Raya. Sumber konflik ini dimulai pada Mei 2021 saat pasukan Amerika Serikat dan negara-negara sekutu mulai menarik diri dari Afghanistan, sehingga Taliban kembali memberontak dan merebut kekuasaan pada 15 Agustus 2021. 2. Faktor penyebab konflik ini adalah karena adanya perebutan klaim kemenangan dan ketidakpuasan menteri kabinet. Faktor-faktor penyebab terjadinya Taliban merebut Afghanistan. Faktor pertama adalah ketiadaan persatuan akibat kepemimpinan yang tidak efektif serta krisis kepercayaan karena koruptif. Yang kedua, ketergantungan negara tersebut terhadap Angkatan Udara Amerika Serikat. Yang ketiga, Taliban yang menetapkan perjanjian amnesti kepada tentara ketika proses penaklukan beberapa kota. Yang keempat, penguatan angkatan bersenjata Taliban sendiri yang menambah daya tawar negosiasi. Yang kelima, banyak tentara Afghanistan menyerah. Yang keenam, sebagian pejabat pemerintah menyetujui transisi kekuasaan demi menghindari pertumpahan darah dan dampak yang lebih destruktif. Ada 3 ahli sosiologi yang mengutarakan teori mengenai konflik, salah satunya adalah Karl Marx. Karl memandang teori konflik sebagai suatu bentuk pertentangan kelas. Ia melihat masyarakat sebagai arena ketimpangan yang dapat memicu konflik dan perubahan sosial. Dia juga menilai bahwa konflik yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan kelompok yang dikuasai dan kelompok yang berkuasa. Maka dari itu kami berpendapat bahwa konflik yang terjadi di antara Taliban yang berusaha merebut Afghanistan adalah salah satu contoh konflik seperti yang disebutkan oleh Karl dalam teorinya, di mana Afghanistan sebagai kelompok yang dikuasai dan Taliban sebagai kelompok yang berkuasa pada Minggu 15 Agustus 2021. Selanjutnya yaitu adanya dampak negatif dan dampak positif dari konflik ini. Yang pertama adalah dampak negatif. Dampak negatifnya adalah terpecah belahnya suatu negara karena adanya sikap komunisme di dalam suatu negara yang mengakibatkan kerusuhan dan terjadinya pertumpahan darah di mana-mana. Selanjutnya adalah dampak positif. Dampak positifnya adalah Taliban bisa menjadi tempat yang aman bagi para ekstremis. Salah satu penyelesaian konflik yang dapat dilakukan antara Taliban dan Afghanistan adalah negosiasi. Kelompok militan Taliban mendukung penyelesaian politik untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Afghanistan. Pembicaraan damai antara pemerintah Afghanistan dan kelompok militan Taliban di Doha, Qatar pada Minggu 18 Juli lalu berakhir tanpa kemajuan yang signifikan. Bahkan setelah pemimpin tertinggi menyatakan dukungannya atas solusi politik dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan. Kepala Dewan Tinggi Pemerintah untuk Rekonsiliasi Nasional Afghanistan, Abdullah, melakukan pembicaraan intensif ketika Taliban meningkatkan serangan di seluruh negeri. Kedua belah pihak berusaha untuk menghidupkan kembali pembicaraan yang damai setelah pernyataan bersama mereka menyepakati perlunya mencapai solusi yang adil dan akan bertemu lagi minggu depan. Meski Taliban dan Afghanistan belum menemukan titik temu yang sesuai, namun negosiasi ini akan menjadi satu-satunya cara yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik yang sudah terjadi selama bertahun-tahun lamanya.